wabarakatuh. Saya Muhammad Agil Tamami dengan nomor induk mahasiswa 2120011099 dari kelas A MSDMA dengan kode kelas V41 mahasiswa Politeknik Setialan Jakarta. Saya akan menampilkan video sebagai tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Statistika Terapan dengan dosen pengampu yaitu Ibu Dian Indriani. Pembahasan yang akan ada dalam video ini adalah yang pertama tentang kuesioner penelitian yang telah saya buat dan telah disebarkan. Lalu ada uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, serta uji hipotesis dengan menggunakan uji regresi. Semua uji itu akan dilakukan dengan menggunakan aplikasi SPSS. Baiklah, yang pertama terkait dengan kuesioner penelitian yang telah saya buat. Kuesioner ini berjudul Survei Pengaruh Fasilitas Kelas Terhadap Kenyamanan Belajar Mahasiswa, di mana pengaruh fasilitas kelas menjadi variabel X atau variabel independen, dan kenyamanan belajar mahasiswa menjadi variabel Y atau variabel dependen. Berikut adalah kuesioner saya. Saya telah menyebarkan kuesioner ini dan telah didapatkan hasil sebanyak 30 responden. Berikut adalah data yang saya pindahkan ke Microsoft Excel. Selanjutnya adalah uji validitas yang akan dilakukan dengan menggunakan SPSS. Langkah pertama dalam melakukan uji validitas adalah memasukkan data dari kuesioner yang telah disebarkan sebelumnya. Pertama, pada variabel view. Nah, di sini saya akan mengubah nama yang var menjadi soal variabel X dan soal variabel Y. Jika sudah, selanjutnya angka desimalnya kita ubah menjadi angka 0. Lalu data measure-nya diubah menjadi scale. Jika sudah dirubah, selanjutnya kita menotalkan per variabel antara variabel X dan variabel Y. Yang pertama, kita total variabel X dengan cara klik transform, compute variabel. Di sini kita tulis namanya total X. Lalu kita masukkan soal variabel X-nya dan kita tambah. Jika sudah, klik OK. Maka di sini terlihat sudah tertotal variabel X-nya. Selanjutnya kita total variabel Y. Masih dengan cara yang sama.
Lalu kita rubah di sini totalnya menjadi total Y. Lalu kita masukkan soal variabel Y-nya, kita tambah. Jika sudah, kita klik OK. Maka di sini terlihat variabel Y-nya sudah tertotal. Selanjutnya, kita akan uji validitas. Pertama klik Analyze, kemudian Correlate, dan klik Beaverite. Lalu kita masukkan soal variabel X-nya beserta total variabel X-nya. Jika sudah, klik OK. Berikut adalah hasil uji validitas pada variabel X. Di sini datanya dinyatakan valid karena dilihat dari Poisson correlation-nya dan signifikansinya itu sudah di bawah 0,05. Maka seluruh instrumen pada variabel X ini dinyatakan valid. Selanjutnya kita uji validitas pada variabel Y. Masih dengan cara yang sama. Klik Analyze, kemudian pilih Correlate, dan klik Beaverite. Lalu kita ganti namanya total Y. Dan kita masukkan soal pada variabel Y-nya satu persatu dan juga total Y-nya. Lalu kita klik OK. Maka kita dapat lihat di sini seluruh instrumen pada variabel Y dinyatakan valid karena kita lihat dari signifikansinya itu sudah di bawah 0,05. Selanjutnya kita ke tahap uji reliabilitas. Dengan cara klik Analyze, kemudian klik Scale, kemudian klik Reliability. Lalu kita masukkan soal pada variabel X dan variabel Y. Namun kita tidak memasukkan total variabel X dan total variabel Y-nya. Hanya saja soal-soalnya. Jika sudah, klik OK. Maka di sini dapat kita lihat data yang reliable haruslah memiliki nilai di atas 0,7. Jadi, instrumen penelitian ini dinyatakan reliable. Hal ini ditunjukkan oleh nilai Cronbach's alpha yang lebih besar dari 0,7. Sebagaimana yang ditunjukkan pada tabel reliable statistik, nilai Cronbach's alpha-nya adalah 0,872. Selanjutnya adalah uji normalitas. Untuk mengetahui apakah data terdistribusi dengan normal atau tidak, sebagai syarat untuk melakukan uji hipotesis, yaitu saya menggunakan uji regresi. Baiklah, langkah pertama yang dicari adalah nilai residualnya terlebih dahulu. Caranya adalah dengan klik Analyze, lalu klik Regression, lalu klik Linear, lalu masukkan total pada variabel X ke independen atau dipengaruhi, dan masukkan total pada variabel Y ke dependen. Jika sudah, klik Save, lalu centang yang unstandardized pada kolom residual.
lalu kita klik continue, kemudian kita klik OK. Maka dapat dilihat di sini data residualnya sudah terlihat. Jika sudah terlihat, maka lanjut ke tahap uji normalitas. Data yang digunakan adalah data unstandarized. Selanjutnya adalah uji normalitas. Tahapan untuk uji normalitas yang pertama adalah klik analyze, kemudian klik descriptive statistik, kemudian klik explore. Lalu kita masukkan data unstandarized-nya ke dependent list, lalu klik plots dan centang normality plots with test, lalu klik continue, kemudian klik OK. Kita cari tulisan test of normality, maka dapat dilihat di sini data kuesioner yang saya buat sudah terdistribusi dengan normal. Kenapa bisa dikatakan sudah terdistribusi dengan normal? Karena dilihat dari nilai sigma di atas 0,05, baik dari metode Kolmogorov-Smirnov dan Savio-Wilk. Jika sudah, selanjutnya kita uji regresi dan uji hipotesis. Yang pertama, klik analyze, lalu klik regression, lalu klik linear, lalu kita masukkan seperti tadi. Kita reset dulu, kemudian kita masukin lagi total X nya ke independen dan totalnya ke dependen, kemudian klik OK. Di sini dapat kita lihat di model summary, dilihat R-square munculnya angka 295, dijadikan persen menjadi 29,5%, artinya variabel X mempengaruhi variabel Y. Setelah kita uji regresi, setelah kita tahu beberapa besar pengaruh variabel X ke variabel Y, kemudian kita lanjut ke uji hipotesis. Kita bisa lihat di paling bawah, yaitu di bagian coefficient. Kita lihat pojok kanan paling bawah, nilai sigma yaitu 0,02, lebih kecil dari 0,05, artinya terdapat pengaruh variabel X pada variabel Y, artinya HA diterima, H0 ditolak. Jadi terdapat pengaruh fasilitas kelas terhadap kenyamanan belajar mahasiswa. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.